Indonesia, negara kepulauan dengan 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 1.300 suku, beragam budaya dan agama. Ibarat berlian berserak di khatulistiwa, begitu berharga dan tak ada nilainya. Salah satunya terwujud dalam Kalimantan Barat, terdiri dari 3 suku besar, yaitu Dayak, Melayu, dan etnis Tionghoa, yang kaya akan kebudayaan baik dari segi sandang, pangan, dan papan. Rumah Radang. Rumah Radang merupakan rumah adat terpanjang dan tertinggi di Kalimantan Barat. Oke, baik. Jadi kita sekarang sudah di Rumah Radang, dan salah satu alasan mengapa Rumah Radang ini dibikin 3-7 meter ketinggiannya itu adalah untuk menghindari hewan buas, karena dulu suku Dayak itu tinggal di sekitar pegunungan dan juga di sekitar sungai. Jadi dibikinlah rumah ini dengan tinggi 3-7 meter untuk menghindari hewan buas, untuk menghindari bencana alam seperti banjir, dan juga untuk menghindari serangkaian nyamuk-nyamuk yang mengganggu di malam hari. Nah, perlu diketahui juga, suku Dayak ini mayoritasnya dulu itu tinggal di sekitar daerah perairan sungai dan juga pegunungan di sekitar daerah Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah. Tentunya hal ini membuat potensi terkena banjir sangatlah mudah, sehingga akhirnya suku Dayak membangun rumah yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Rumah Radang ini dipengaruhi oleh iklim yang mengharuskan suku Dayak membangun rumah sesuai adaptasi mereka. Rumah adat Melayu sering dikenal sebagai rumah panggung atau rumah berkolong karena dibangun dengan tiang-tiang tinggi, biasanya mencapai ketinggian 2-2,5 meter. Ini adalah hasil dari pengaruh geografis yang kuat serta kebiasaan turun-temurun yang telah berkembang sejak zaman dahulu. Bangunan ini disesuaikan dengan iklim lokal dan kebutuhan masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir, serta untuk melindungi dari ancaman binatang buas. Setiap suku memeluk warisan kuliner yang khas yang merangkum keunikan geografis dan budaya mereka. Di dalamnya tersemat kekayaan rasa dan tradisi yang tak tertandingi. Melalui perbedaan letak geografis, makanan dan minuman daerah terwujud dengan kekhasan yang tak tergantikan dan karya seni kuliner yang tidak bisa diabaikan. Di antara lainnya yakni botok mengkudu. Botok mengkudu adalah makanan khas suku Dayak yang dibuat dari ikan baung. Ikan yang mirip dengan lele ini merupakan ikan air tawar yang banyak ditemukan di danau, sungai, serta waduk. Baung tersebar di sejumlah negara Asia Tenggara. Di Indonesia, baung lebih banyak di daerah Sumatera, Jawa, serta Kalimantan. Mengingat habitat hewan ini ada di sungai ataupun danau, tak heran jika ikan ini menjadi bahan dasar makanan khas suku Dayak karena mengingat suku Dayak menghuni di dekat sumber air. Selain ikan baung, daun mengkudu yang menjadi ciri khas makanan ini juga menjadi salah satu tumbuhan yang cukup akrab dengan suku Dayak. Hal ini dikarenakan Kalimantan memiliki hutan tropis yang subur, sehingga tanaman mengkudu kerap dibudidayakan di beberapa desa di Kalimantan Tengah. Kerupuk basah merupakan kuliner daerah khas Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Kerupuk basah ini mulai muncul seiring berjalannya waktu serta mulai datang pedagang-pedagang Cina yang masuk ke daerah Kapuas Hulu. Makanan dasar ikan sungai yang digiling kemudian dicampur tepung tapioka serta bumbu-bumbu lainnya seperti bawang putih, merica, penyedap rasa, dan garam. Bahan dasar kerupuk basah yang berbahan ikan air tawar ini dipengaruhi oleh pengaruh geografi yang dimana wilayah di Kalimantan terdapat banyak sungai tawar, sehingga kerupuk basah yang dibuat melalui bahan dasar ikan air tawar yang ditangkap di sungai tawar tersebut. Es lidah buaya merupakan minuman yang banyak ditemukan di Kalimantan Barat karena Kalimantan Barat terletak di garis khatulistiwa yang membuat es lidah buaya dapat tumbuh dengan subur dan baik. Sehingga lidah buaya ini pun sering dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk membuat berbagai produk seperti produk kecantikan dan tentunya minuman. Minuman es lidah buaya ini berisi lidah buaya yang direbus kemudian ditambahkan sebagai topping di berbagai minum seperti ada marjan dan lain-lain. Contoh yang kami buat hanyalah es lidah buaya dengan airnya tanpa tambahan apapun. Es lidah buaya ini mampu memberikan efek menyegarkan dan mendinginkan sekaligus melancarkan pencernaan karena seratnya yang lumayan tinggi.
Es sari kacang hijau merupakan minuman khas Pontianak yang berbahan dasar kacang hijau, kemudian diolah menjadi minuman es. Es sari kacang hijau dapat menjadi minuman khas Kalimantan Barat karena pengaruh geografi iklim yang mendukung pertumbuhan kacang hijau di wilayah lokal. Pertumbuhan tersebut mendukung ketersediaan bahan baku kacang hijau di wilayah lokal. Ketika suatu wilayah memiliki ketersediaan bahan baku yang melimpah, bahan baku tersebut tentu akan dimanfaatkan oleh masyarakat lokal untuk berbagai macam konsumsi. Sehingga dari kebiasaan tersebut, lambat laun es sari kacang hijau menjadi minuman khas Kalimantan Barat. Di Nusantara, suku beragam, kaya budaya tak terhitung jumlah. Menjaga harmoni tugas kita bersama, agar warisan tak pudar tetap bersemi dalam sejarah.